Do you wanna know? Well, I feel... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika mengenai himpunan bagian dan himpunan kuasa. Setelah belajar video ini, Ananda diharapkan yang pertama, mampu menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Yang kedua, mampu menyebutkan himpunan kuasa dari suatu himpunan. Yang ketiga, menentukan banyaknya himpunan bagian dengan N anggota dari suatu himpunan. Yang keempat, menentukan banyaknya himpunan kuasa dari suatu himpunan. Himpunan bagian atau subset dilambangkan seperti gambar berikut ini. Untuk lebih jelasnya tentang himpunan bagian, perhatikan soal berikut. A adalah himpunan siswa kelas 7 SMP Islam Raudatul Jannah Payakumbuh, maka himpunan bagian yang mungkin dari A adalah, Anda bisa sebutkan satu-satu, atau bisa menyebutkan 2 buah sekaligus, atau menyebutkan 3 buah, 4 buah, 5 buah sekaligus, atau menyebutkan semuanya. Itu sudah merupakan himpunan bagiannya. Jadi himpunan bagian atau subset adalah bagian-bagian dari suatu himpunan yang sedang kita bicarakan. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh, diketahui S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti S itu adalah himpunan semestanya. A adalah 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan apakah A himpunan bagian dari B. Kemudian B, apakah A himpunan bagian dari S? Kemudian C, apakah B himpunan bagian dari A? Kita lihat. Yang pertama, A, anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. A, himpunan bagian dari B, maksudnya adalah setiap anggota A apakah ada di bagian B. Kita lihat anggota A terdiri dari 1, 2, 3, dan 1, 2, 3 itu ada di B semuanya, yaitu ada di ini 1, 2, 3. Artinya A itu adalah himpunan bagian atau subset dari B. Jadi untuk yang A ini adalah benar. Kemudian untuk yang B, kemudian S anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diminta adalah apakah A subset dari S atau himpunan bagian dari S. Kita lihat, artinya setiap anggota dari A ada di S. Kita lihat, anggota A 1, 2, 3, 1, 2, 3 ada pada S semuanya. Artinya A subset atau himpunan bagian dari S. Jadi jawabannya benar. Kemudian kita lanjutkan dengan yang C. B, apakah subset dari A? B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A adalah 1, 2, 3. Nah, kita lihat apakah B subset dari A. Artinya setiap anggota B ada di anggota A. Anggota B ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ada semuanya di anggota A? Tidak, 4 dan 5 tidak ada di himpunan A. Artinya B bukan subset dari A. Atau kita coret. B bukan subset dari A. Melainkan A adalah subset dari B. Atau boleh kita balik bahwasanya B itu berbentuk seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini nih bacanya superset. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Diketahui A himpunannya 1, 3, 5, tentukan himpunan bagian dari himpunan A. Ketika dia ditanya himpunan bagian dari A, maka yang pertama kali himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi dari himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi selalu ada himpunan kosongnya. Kemudian himpunan bagian dari A yang satu anggota. Jadi misalnya kita tulis 1,
yang satu anggota, 2, kemudian 3 itu merupakan himpunan bagian. Kemudian yang 2 anggota bisa kita tuliskan 1, 3. Jadi 1, 3 itu himpunan bagian dari A namanya. Kemudian 1, 5 juga himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian 3, 5 itu adalah himpunan bagian juga dari himpunan A. Kemudian 1, 3, 5 juga merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi kalau ditanya, tentukan himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, ya jawabannya ini. Himpunan bagiannya yang pertama himpunan kosong, kemudian 1, 2, 3, 1, 3, jadi jangan lupa dalam kurawal 1,5, 3,5, 1, 3, 5. Nah, semuanya ini adalah himpunan bagian dari A. Kemudian apa hubungan himpunan bagian dengan himpunan kuasa? Jadi setelah kita cari himpunan bagian dari A yang terdiri dari 8 anggota ini, jadi semua himpunan bagian dari A ini disebut dengan himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A adalah semua himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kuasa adalah semua himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan P dalam kurung A. Sedangkan menyatakan banyak anggota dari himpunan kuasa itu dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A. Kita lihat berapa banyak himpunan kuasanya adalah 8. Ya, itu hubungan antara himpunan bagian dengan himpunan tadi kuasa. Dari soal himpunan A sama dengan 1, 3, 5. Jadi kalau yang ditanya adalah himpunan bagian yang banyak anggotanya anggota 0 adalah cuma himpunan kosong. Berarti yang banyak anggota 0 adalah cuma himpunan kosong. Begitu juga kalau ditanya himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. Artinya yang anggotanya 1 adalah 1, kemudian 3, kemudian 5. Ini adalah himpunan bagian yang 1 anggota. Kemudian kalau yang ditanya himpunan bagian yang banyak anggotanya 2 adalah, berarti bisa jadi tadi 1 sama 3, bisa jadi himpunan bagiannya adalah 1 dengan 5, kemudian bisa jadi 3 dengan 5. Itu adalah himpunan bagian dari A yang anggotanya 2. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya adalah 3 adalah 1, 3, dan 5. Jadi hanya 1 yang himpunan bagian yang banyak anggotanya 3. Sedangkan kalau yang ditanya adalah himpunan kuasa, berarti seluruhnya himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan kosong, 1, 3, 5, kemudian 1, 3, kemudian 1, 5, kemudian 3, 5, kemudian 1, 3, 5. Jadi kalau himpunan kuasa yang ditanya berarti tuliskan semua himpunan bagiannya. Sedangkan kalau yang ditanya adalah banyak anggotanya, lambangkan dengan NPA. Lambangnya jadi semua anggotanya ada 8. Itu hubungan antara himpunan kuasa dengan himpunan bagian. Kita lanjutkan dengan cara menentukan banyaknya himpunan kuasa dan himpunan bagian tanpa mencacah atau mendaftarkan semua anggotanya satu per satu. Rupanya, untuk menentukan himpunan kuasa dan himpunan bagian dari suatu himpunan mempunyai hubungan dengan pola segi 3 Pascal. Nah, perhatikan segitiga Pascal berikut ini. Cara membuat segitiga Pascal itu adalah di paling atas itu adalah 1. Sisi kiri dan kanannya selalu diisi dengan 1, 1. Kemudian, untuk baris yang ketiganya diisi dengan 1, kemudian ini dijumlahkan. 1 tambah 1, 2. Berarti ini 2, kemudian isi lagi dengan 1 di bagian luarnya. Kemudian 1 bagian luar ini dijumlahkan. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Kemudian isi lagi bagian luarnya dengan 1. Kemudian baris selanjutnya diawali dengan 1 di bagian luar, jumlahkan. Di bagian tengahnya 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1,
4. Berarti isi lagi 1 di bagian luarnya. Lanjut ke baris berikutnya. 1 di bagian luarnya, 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Kemudian 1 di bagian luarnya. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah segitiga Pascal. Nah, kemudian apa hubungannya dengan menentukan himpunan kuasa? Oke, untuk himpunan. Jadi ini adalah baris pertama. Ini baris pertama, ini adalah untuk himpunan kosong. Jadi kalau untuk himpunan kosong, artinya himpunan kuasanya hanya 1. Dan himpunan bagiannya juga hanya 1, yaitu hanya himpunan kosong. Itu untuk himpunan. Kemudian kita lihat. Ini untuk himpunan yang anggota himpunannya adalah 1. Oke. Nah, untuk menentukan himpunan kuasanya, jadi kita hitung untuk menentukan himpunan kuasa. Untuk menentukan himpunan kuasa itu tergantung adalah banyak anggota himpunan. Jadi tergantung banyak anggota himpunan. Oke, jadi banyak anggota himpunan dimisalkan dengan N. Maka kalau untuk himpunan kosong, untuk himpunan kosong, jadi untuk menentukan himpunan kuasanya rumusnya adalah 2 pangkat N. Jadi untuk menentukan himpunan kuasa, rumusnya 2 pangkat N. N adalah banyak anggota dari suatu himpunan yang mau kita cari himpunan kuasanya. Kita lihat, kalau himpunannya tersebut adalah himpunan kosong, berarti N-nya adalah 0. Makanya, banyak himpunan kuasanya 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian untuk himpunan yang satu anggota, berarti 2 pangkat N. Karena N-nya 1, maka 2 pangkat 1, maka himpunan kuasanya adalah 2. Oke. Kemudian untuk yang baris yang ketiga, ini adalah untuk himpunan yang anggotanya adalah 2 buah. Maka untuk menentukan banyaknya himpunan kuasa, rumusnya 2 pangkat N, maka N-nya 2, 2 pangkat 2, berarti 4. Jumlah dari himpunan kuasanya. Jadi ingat lagi bahwa himpunan kuasa adalah seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan. Kemudian yang baris selanjutnya, untuk himpunan yang 3 anggotanya. Jadi himpunan yang 3 anggotanya, maka untuk menentukan himpunan kuasanya rumusnya 2 pangkat N, anggotanya juga berarti 2 pangkat 3. Makanya 8, karena 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Untuk baris selanjutnya, untuk himpunan yang anggotanya A, B, C, D, artinya anggotanya ada 4, maka menentukan himpunan kuasanya 2 pangkat N dengan N-nya adalah 4, maka 2 pangkat 4 adalah 16. Oke? Nah, begitu seterusnya untuk menentukan himpunan kuasa. Jadi menentukan himpunan kuasa rumusnya adalah 2 pangkat N. Sedangkan sekarang mencari himpunan bagian dari himpunan yang diberikan. Nah, sedangkan tadi kan himpunan kuasa adalah semua himpunan bagian dari himpunan A. Sekarang kalau yang ditanya adalah menentukan banyak himpunan bagian. Nah, kita melihat dari, kalau himpunan bagian, untuk menentukan himpunan bagian yang anggotanya, jadi tergantung anggota juga. Ini tadi untuk himpunan yang anggotanya ada 5, A, B, C, D, E. Nah, untuk menentukan himpunan bagiannya, kita mulai. 1 ini adalah banyaknya himpunan bagian 1 anggota. Oke, jadi banyaknya himpunan bagian 1, himpunan bagian, ini yang 1 ini, ini himpunan bagian kosong. Sedangkan yang 5 ini adalah untuk menentukan himpunan bagian yang 1 anggota. Oke, yang 10 begitu seterusnya untuk menentukan himpunan bagian 2 anggota. Yang 10 ini untuk menentukan himpunan bagian 3 anggota. 5 ini untuk menentukan himpunan bagian yang 4 anggota. Kemudian 1 ini adalah untuk menentukan himpunan bagian yang 5 anggota.
Atau dibalik juga boleh. Yang dari sini himpunan kosongnya juga boleh. Oke, nah ini untuk menentukan himpunan bagiannya. Jadi satu himpunan bagian kosong, kemudian ini himpunan bagian yang 0 anggota ya. Kemudian himpunan bagian, jadi ini himpunan bagian atau kita bikin 0 anggota. Karena himpunan kosong adalah himpunan 0 anggota. Kemudian 5 adalah banyaknya himpunan bagian 1 anggota, 10 adalah banyaknya himpunan bagian 2 anggota, 10 adalah banyaknya himpunan bagian 3 anggota, 5 juga gitu, banyaknya himpunan bagian 4 anggota, 1 banyaknya himpunan bagian 5 anggota. Nah, itu menentukan himpunan kuasa dan himpunan bagian. Jika untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan semua himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya adalah 2, 3, 5, yang memiliki 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota. Nah, yang pertama dulu kalau misalnya ditanya himpunan kuasanya dulu, oke? Kalau ditanya himpunan kuasa, ini karena di soalnya tidak ada himpunan kuasa, kita tambahkan saja cara mencari himpunan kuasanya dulu. Nah, untuk mencari himpunan kuasa, perhatikan himpunan A anggotanya ada berapa? NA. Ada 3. Maka untuk menentukan himpunan kuasanya rumusnya 2 pangkat N, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi himpunan kuasanya adalah 8. Artinya semua himpunan bagiannya akan ada 8 buah. Nah, yang pertama yang ditanya adalah berapa banyak himpunan bagian yang 0 anggota? Oke, himpunan bagian yang 0 anggota. Nah, kalau menghitung banyaknya himpunan bagian, kita menggunakan segitiga Pascal. Kita lihat 1, 1, 1 bagian luarnya, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, kemudian 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini dan seterusnya boleh dilanjutkan. Nah, sekarang kita lihat dulu, karena anggotanya ada 3, kita hitung dari awal. Ini adalah himpunan jika anggotanya 0. Kemudian baris kedua himpunan anggotanya 1. Kemudian ini baris ketiganya adalah himpunan himpunan yang anggotanya 2. Yang ini adalah himpunan yang anggotanya 3. Nah, kita tandai karena himpunan A anggotanya 3, berarti fokus kita ke baris yang ini. Nah, ini karena anggota himpunan 3. Jadi himpunan ada 3. Nah, sekarang untuk menentukan himpunan bagiannya, karena kita fokusnya di baris ini, tinggal kita bulatkan ini 1, ini adalah banyaknya himpunan bagian yang 0 anggota. Jadi 1, banyaknya himpunan bagian 0 anggota. Ini 3 himpunan bagian yang 1 anggota. 1 anggota, ini 3 adalah yang ini yang 2 anggota. Yang 1 ini lagi adalah banyaknya himpunan bagian yang 3 anggota. Jadi untuk menjawab soal kita, banyaknya himpunan bagian yang 0 anggotanya adalah 1. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang 1 anggota 3. Kemudian untuk menentukan banyaknya yang 2 anggota ada 3. Kemudian untuk menentukan banyaknya himpunan bagian yang 3 anggota adalah 1. Nah, begitu cara atau penyelesaian atau hubungan himpunan bagian dan himpunan kuasa dengan segitiga Pascal. Oke, begitu juga dengan soal yang lain. Jadi perhatikan dulu berapa banyak anggota himpunannya. Kemudian untuk menentukan himpunan kuasa rumusnya 2 pangkat N. N ini adalah banyak anggota himpunannya. Kemudian gunakan segitiga Pascal untuk menentukan himpunan bagiannya. Jadi di segitiga Pascal yang harus Ananda perhatikan terlebih dahulu adalah baris mana yang akan kita pakai untuk menentukan himpunan bagiannya tergantung dengan banyak anggota himpunannya. Dari yang paling atas ini adalah himpunan 0 anggota. Baris 2 adalah himpunan 1 anggota, kemudian baris selanjutnya adalah himpunan 2 anggota, kemudian dan seterusnya. Oke, itu pembahasan tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa, kemudian hubungannya dengan segitiga Pascal. Diharapkan dari pembelajaran hari ini Ananda mampu menghubungkan atau menentukan himpunan bagian dan himpunan kuasa dengan cara segitiga Pascal. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.